Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Oke, sore menjelang malam para seluruh YouTube. Ini di sore hari ini cuaca di Yogyakarta. Ini di kampung saya lagi gerimis ya, gelap, udah lampu udah pada hidup karena lampunya lampu otomatis. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius ya teman-teman. Jadi kalau di konten-konten saya kemarin saya membahas tentang perseteruan konflik antara pesulap merah atau Kang Haristianto dengan beberapa ahli ataupun pakar spiritual, yang mana yang mereka silang pendapat antara mereka adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib ya, yaitu mediumisasi gitu kan, yang memang juga pembuktiannya kalau berargumen tentunya akan sangat susah ya, kecuali dengan pembuktian real gitu kan. Oke, yang jelas itu lewat lah teman-teman, sudah usai gitu kan. Saya pikir pesulap merahnya juga udah jerih itu, kalau memang kemudian mau ketemu juga kayaknya dia nggak tahu udah bikin konten-konten yang baru, artinya udah dianggap selesai mungkin ya teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, memang dari beberapa tampilan tayangan-tayangan video, konten video di beberapa platform media sosial, khususnya di YouTube gitu kan, memang ada tampilan-tampilan tokoh-tokoh spiritual yang memang mendatangi tempat-tempat yang ditengarai sebagai simbol-simbol kemusyrikan, sebagai tempat-tempat terjadinya kemusyrikan, dan kemudian didatangi, kemudian di situ berinteraksi ya dengan orang-orang yang ada di situ, juga berinteraksi dengan makhluk gaib yang menghuni di situ gitu kan. Artinya di sini tujuannya mereka bukan cuma manusianya yang disadarkan, begitu juga makhluk gaibnya gitu kan, yang tentunya melalui mediator ya atau medium. Ini memang yang kemudian jadi silang pendapat gitu kan, perseteruan gitu. Terlepas dari itu ya, itu memang konsepnya mereka masing-masing, dan mereka melakukan itu pun dengan keyakinan masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, dan kalaupun mereka sudah salah pun mereka sudah siap mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena memang manusia bisanya ini ya teman-teman, bisa mengingatkan gitu kan. Kalau manusianya ya balik ke individunya masing-masing gitu kan. Yang jelas segala sesuatu yang kita lakukan gitu kan, kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi yang jelas di sini saya akan membahas apakah betul gitu kan, makhluk gaib ataupun makhluk jin itu kemudian ditaklukkan dan bisa disadarkan gitu kan. Nah ini suatu yang urusan gaib, yang tentunya kalau urusan gaib juga ada batasan-batasan ketika kita membahasnya. Tapi yang jelas sebagai seorang muslim, kalau urusan yang gaib tentunya kita membahasnya dengan referensi ya, dan referensi kita adalah Al-Quranul Karim ataupun juga Al-Hadis ya gitu kan. Yang jelas kalau makhluk gaib itu sendiri berdasarkan Al-Quranul Karim juga sebetulnya bisa ditundukkan. Dalam hari ini memang salah satunya hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin waqat Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin waqat wukala bihi qorinuhu minal jin. Qala wa iyyaka. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya ila anallaha annani alaihi wa aslama wala ya'muruni ila bil khair. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang daripada kalian, ila wukala bihi ila waqat wukala bihi qorinuhu minal jin, maka sungguh
ditemani ya ukalabihi qorinu minal jin, korinnya dari bangsa jin. Kemudian para sahabat bertanya kan, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa iya ya, begitu juga saya gitu kan. Ila anallaha a'annani alaihi, kecuali tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk menundukkan dia. Fa aslama, maka kemudian dia masuk Islam. Fala ya'muruni ila bil khair, dan kemudian dia enggak memerintahkan kepada saya kecuali menyuruh saya untuk berbuat kebaikan. Nah, ini artinya kalau dari hadis ini ada bangsa jin yang memang sudah sepertinya terinstal gitu kan, yang memang kemudian sudah barengi setiap manusia yang dinamakan korin ya. Semua manusia tentunya di sini diikuti korinnya, tapi di dalam hadis ini diberitakan bahwasanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bisa menaklukkan korinnya dari bangsa jin yang enggak lain, kemudian dia masuk Islam. Dan ketika setelah masuk Islam, dia nggak menyuruh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk berbuat kebajikan. Nah ini ya teman-teman, ini salah satu dalil gitu kan, salah satu referensi dari al-hadis gitu kan, bahwasanya ada bangsa jin yang memang terinstal ya. Beda ya sama kodam. Kalau kodam ini pemahamannya di luar Islam ya gitu kan. Nah, yang menemani manusia ya ini bangsa jin korin. Makanya sepertinya inilah yang kemudian kalau kita suruh akan makan pakai tangan kanan, kemudian membaca basmalah gitu kan, sehingga dia nggak bisa ikut makan ataupun minum. Mau melakukan sesuatu dengan mengucapkan bismillah, sehingga dia nggak bisa ikut makan sama minum bersama kita. Itu mungkin yang disebutkan ya ini bangsa korin ini yang memang kemudian makan dan minumnya bareng orang yang didampinginya, manusia yang didampinginya gitu kan. Bahkan kemudian kalau kita mengucapkan zikir gitu kan, dia akan melemahkan kekuatan dia gitu kan. Dia berbeda dengan bangsa jin yang lain ya. Bangsa jin yang lain ya sepertinya kan memang ada yang disebutkan kemudian bekal makanannya adalah tulang, yang disebut tulang daripada hewan-hewan binatang yang kemudian dimakan manusia, yang masih ada sisa dagingnya. Dan kotoran hewan itu juga makanan kendaraan para bangsa jin di alam mereka. Jadi ada ya, kalau menurut beberapa hadis tuh mereka juga memiliki kendaraan seperti binatang di bangsa manusia gitu kan. Yang makanannya adalah kotoran daripada binatang dari bangsa manusia gitu kan. Ini teorinya ada, referensinya ada, artinya memang bangsa jin yang dari jenis korin gitu kan. Ini yang mendampingi manusia ternyata bisa ditundukkan dan dia juga bisa masuk Islam gitu kan. Ini teorinya ada, artinya ada ya referensinya gitu kan. Nah, ini referensinya ada, tapi memang korin ini juga kalau kita berarti korin ini yang mendampingi manusia nggak lain cuma selalu memerintahkan alamiahnya, sifat alamiahnya adalah selalu memerintahkan manusia, mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat ya, untuk berbuat yang nggak benar gitu kan. Karena memang di Al-Quranul Karim ada sumber yang memberitakan tentang hal tersebut kan. Salah satunya di surat Al-Qaf yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu ma'at khoit robbana ma'at khoituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Dan berkatalah korin yang menyertai manusia ini ketika yaumul hisab nanti ya, yaumil akhir, Robbana ya Rob kami ma'at khoituhu, bukan saya yang menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri sebetulnya sudah sesat sendiri gitu, sangat jauh dengan kesesatan yang sangat jauh. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qadamtu ilaikum bil wa'id. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, la tahtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar di hadapanku, wa qad qadamtu ilaikum bil wa'id, dan sungguh sudah aku ingatkan kalian berdua tentang hari ini ya, yaumil hisab, tentang hari perhitungan gitu kan. Ma yubadalul qawlu ladayya wa ma'ana bidzalamil abid. Jadi keputusanku tentang hari ini juga nggak akan bisa diubah lagi gitu kan. Wa ma'ana bidzalamil abid, dan saya
dan aku tidak pernah berlaku zolim kepada hamba-hambaku. Inilah kata firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada Qorin dan manusia yang didampinginya, ya, bahwasanya dia, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Tahu, adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu, yang Maha Adil dan bijaksana, dan nggak pernah Allah Subhanahu wa taala akan kemudian berlaku zolim kepada makhluk ciptaannya. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Dan hari ini kami bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Dan kemudian berkatalah neraka jahanam, wa taqulu hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi gitu. Wah, ini serem sekali ya teman-teman. Dari sini memang kemudian ternyata Qorin ini nggak bertanggung jawab, ya teman-teman. Qorin ini nggak bertanggung jawab, dan dia nanti di yaumil akhir nanti dia mau berusaha lepas tanggung jawab, bahwasanya dia menyesatkan manusia, tapi dia memang kemudian di sini nggak bisa mengelak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ini Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu gitu kan. Dia berusaha mengelak, bukan dia yang menyesatkan, tapi manusianya sudah tersesat yang sangat jauh gitu kan. Nah, ini akhirnya memang kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu kan. Dua-duanya ini kan ngeri sekali. Nah, ini salah satu teori kalau kemudian ada Qorin. Nah, Qorin itu memang selalu memerintahkan kepada orang yang didampinginya untuk berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang buruk. Nah, gimana kita bisa tahu, ya, ketika kemudian kita di dalam benak pikiran kita kemudian terlintas sesuatu untuk berbuat maksiat, itulah Qorin gitu kan, bisikan Qorin. Makanya kalau kemudian mereka ada bisikan seperti itu, keinginan gitu kan, seperti itu, kita langsung mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tawud, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, ya, teman-teman. Jadi teman-teman, itu jadi Qorin ini yang membisik-bisikkan kepada manusia. Ciri-cirinya kalau teman-teman harus tahu, yaitu adalah kemudian di dalam angan-angan pikiran kita ada bisikan-bisikan untuk berbuat menyimpang dari jalur yang lurus gitu kan. Karena memang di Al-Quranul Karim juga dijelaskan, nggak satu pun daripada sebelum engkau, ya, Nabi diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, aku sudah mengutus para nabi dan rasul sebelum engkau, dan ketika mereka memiliki keinginan, nggak lain kemudian setan memasukkan godaan-godaan gitu kan ke dalam keinginan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perlindungan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini artinya seorang nabi dan rasul pun ketika memiliki keinginan, di situ setan akan memberikan bisikan-bisikan, memberikan bisikan di dalam keinginannya tersebut, menghiasinya dengan sesuatu yang memang menyimpang gitu kan. Nah, ini teman-teman, artinya memang juga Qorin ini sangat berbahaya. Justru yang memang sebelum kita menghantam tempat-tempat yang kemusyrikan segala macam, itu nggak salah, itu juga benar. Tapi yang jelas kita memang harus tahu betul-betul. Nah, ini Qorin ini berbahaya kan gitu kan. Dan salah satunya untuk menuduhkannya adalah kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika mau makan kita membaca Bismillah itu kan. Kita mau masuk rumah pun kita membaca Bismillah, dia nggak bisa ikut masuk gitu kan. Begitupun juga ketika kita makan atau minum, ketika kita membaca basmalah, dia nggak bisa ikut makan sama kita gitu kan. Alhasil nanti bisa menjadi lemah dia kan di situ kan. Dan ketika kemudian kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan memperlemah kekuatan Qorin tersebut. Sehingga di sini diberitakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Qorin ternyata dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Qorinnya Nabi Muhammad bisa ditundukkan dan kemudian masuk Islam. Kemudian nggak lain cuman memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain yaitu cuman berbuat kebajikan. Itu. Dan teman-teman ingat juga bahwasanya kemudian ada ayat di Al-Quranul Karim yang memberitakan bahwasanya kalau kemudian kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala pun akan ada syaitan yang menyertai kita gitu kan. Di dalam
yang bunyi di Al-Qur'anul Karim itu pun disebutkan yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anisabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa gitu kan, wa may ya'su an dzikrir rahmani, barang siapa lalai kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitonan, maka kami akan sertakan kepada orang tersebut syaiton, fahuwa lahu qarin, dan kemudian syaiton itu akan menjadi sahabat karibnya, akan selalu mendampingi orang tersebut. Wa innahu la yasuddunahum anis sabili, dan sungguh kemudian syaitan tersebut akan mempengaruhi orang yang disertainya tadi gitu kan, menghalang-halanginya untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Anis sabili. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan yang lebih parahnya lagi orang tersebut akan mengira bahwasanya dia mendapat petunjuk. Jadi hati-hati teman-teman, kalau kemudian kita mungkin tanda-tandanya ini bisa kita rasakan ya gitu kan. Bahwasanya kemudian kita malas berat untuk beribadah, kemudian mendengar azan dari masjid pun kita juga malas kalau kemudian untuk sholat berjamaah di masjid, malas untuk membuka Al-Quran. Ini mungkin dari bentuk-bentuk kelalaian kita yang panjang, kemudian ada bangsa syaitan yang kemudian ya, menemani kita gitu kan. Ini adalah salah satu memang tanda-tandanya kita harus tahu ya teman-teman. Itu salah satunya adalah kemalasan kita untuk beribadah, terasa berat untuk beribadah, terasa berat untuk kemudian membuka Al-Quranul Karim. Itu tanda-tanda bahwasanya ada syaitan yang mendampingi kita gitu kan. Makanya teman-teman ya harus memperbanyak zikir gitu kan. Dan dalam aktivitas kita sehari-hari, ketika makan minum pun kita menggunakan tangan kanan mengucapkan basmalah. Insya Allah itu akan melemahkan bangsa syaitan ataupun jin korin yang mendampingi manusia gitu kan. Dan tentunya kalau mereka sudah lemah, kemudian bahkan diberitakan di hadis yang pertama tadi, bahkan kemudian bisa masuk ke dalam Islam, dan gak lain dia akan selalu memerintahkan kepada bangsa manusia yang didampinginya untuk berbuat kebajikan gitu kan. Nah, itulah sekilas tentang bangsa jin ya, yang tentunya kalau saya membahas di sini, yang saya bahas tentunya adalah memang yang ada referensinya ya teman-teman, dan referensinya sebagai seorang muslim yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Terlepas kalau dari tampilan-tampilan siaran-siaran spiritual ya, kalau menurut saya sah-sah aja nonton. Dulu saya senang ya nonton. Dulu ketika saya bekerja di Kuwait, di salah satu rumah sakit terbesar di sana, di Al-Amiri Hospital, sebagai bed perawat ya, dulu bachelor saya satu, kerja di perawat di. Kalau pulang dulu saya tahun 2010-an itu pulang kerja capek, itu hiburannya saya nonton tayangan-tayangan mistis ya gitu. Dulu ada Dua Dunia, dan kalau nggak salah dulu itu bintang tamunya ada Ki Ujang Bustami, Bapak Sukemi, kemudian ada Kang Aat Mubarok gitu kan, terus ada Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Pembawa acaranya dulu ada Indah Raharjo, kemudian Indah Ananta, ada Indah Raharjo. Kalau Pak Hakim dulu yang paling cocok saya dulu Pak Hakim Bawazir, itu saya sering nonton. Dulu partnernya banyak gitu kan, dan salah satunya ada yang wanita namanya Mbak Umi gitu kan. Dulu saya masih simpen, kalau saya capek itu saya download dulu, kemudian saya simpen di harddisk saya, eksternal harddisk, kemudian nonton malamnya gitu. Kalau dinas siang dulu sering nonton teman-teman, tapi kemudian pulang ke Indonesia udah jarang lagi saya nonton seperti itu. Baru kemarin kemudian saya lihat ada ini di beranda YouTube saya tampilan Ustadz Hakim Bawazir yang memang sepertinya lagi menanggapi daripada video-videonya si pesulap merah ya gitu kan. Ada 2 video itu saya kaget, ini Ustadz Hakim Bawazir gitu kan. Terus kemudian saya lihat ternyata punya channel sendiri sekarang di YouTube ya gitu kan. Tapi kemudian saya lihat juga tampaknya memang tampilan-tampilan yang sekarang agak jauh, agak bergeser lah, berbeda dengan yang Ustadz Hakim Bawazir dulu yang saya sering lihat gitu kan. Tapi itu ya hak-haknya Ustadz Hakim Bawazir,
ya haknya masing-masing gitu kan. Dan ya kalau mau menonton bergantung pada ini kita masing-masing gitu kan. Terlepas dari itu, tampilan-tampilan tentang konten-konten mistis itu sebenarnya juga menghibur ya. Namanya kita juga manusia itu pengen hiburan. Kadang-kadang kita jenuh dalam kehidupan ini, perlu kita hiburan. Salah satunya itu nonton konten-konten mistis itu hiburan tersendiri gitu. Zaman dulu ada Tukul Jalan-Jalan, di sana ada Mbah Bejo, kemudian ada si Risa Saraswati ya gitu kan. Itu dulu saya sering lihat ya, beberapa tokoh-tokoh spiritual diajak itu kan. Tapi saya nonton memang sebatas suatu hiburan gitu kan, nggak terbawa masuk dalam konsep-konsep yang ditampilkan dalam tampilan tayangan tersebut gitu kan. Sebatas hiburan dan sebatas untuk menghilangkan penat ataupun kebosanan gitu kan. Nah kalau sekarang nggak tahu ya teman-teman, kalau kemudian larut dalam konsep yang ada di dalam tayangan-tayangan tersebut, itu semua kembalinya kepadanya diri masing-masing gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini obrolan sore karena ini hujan, kemudian ada waktu luang, saya buka HP ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat gitu teman-teman, semoga bisa menghibur teman-teman. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.